Enggak lah. Nanti. Ini coba. Iya, ini coba-coba aja. Ngetes dulu. Tes lab bisa nggak? Halo. Ya, ini ada TikTok ya. Kalau ada coba cari di situ. Coba cari di situ. Iya. Udah. TikTok. Gitu. Selamat siang. Waktu sudah menunjukkan pukul 11:05 di Banten, di Serang. Cuaca mendung, gerimis, rintik-rintik. Cuacanya mendung dan gerimis. Bingung ya, mau ngerjain apanya. Di hari ini mengulas tentang api. Jadi banyak api yang berkobar di sana. Jadi lautan api. LA, lautan api. Yang di Amerika. Banyak bola api yang berterbangan dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Dan itu dulu tradisi nenek moyang kita ketika membakar sampah atau membakar ranting di kebun, di sawah atau di pekarangan, tidak melarang untuk membakar sarang burung atau sarang tupai. Karena sarang burung dan sarang tupai ini akan membangkitkan kobaran api baru. Dia akan terbang api ini ke tempat yang lain dan membakar yang lain. Jadi kalau ketahuan ada orang yang membakar sampah kemudian membakar burung, dia akan kena tangkap, akan didenda. Nah, itu api itu seperti itu. Orang-orang dulu itu menghormati api. Karena api kecil itu jadi sahabat, api besar ya jadi penjahat. Dan kenapa api itu dijaga? Karena buatnya susah. Dulu kan nggak ada korek, apalagi sekarang udah otomatis. Ada, habis kayaknya. Iya. Itu api itu. Jadi karena proses buat apinya susah sehingga api itu dijaga dan melihat kondisi untuk api ketika bikin perapian itu untuk ngecek kondisi oksigen, kondisi kelembaban, kondisi segala macam kondisi itu dilihat dari situ. Karena ketika mau bikin pemukiman, orang-orang dulu itu harus bikin perapian dulu. Jadi ada satu kubik atau satu bonggol api dibakar dari siang sekitar jam 2 jam 3-an. Nah, baranya ini
sampai pagi atau tidak. Kayu dari kayu kering ini. Kalau sampai pagi berarti oksigennya bagus. Tapi kalau mati berarti tingkat kelembabannya tinggi. Sehingga api ini kemudian daerah itu kemudian tidak dijadikan sebagai tempat pemukiman. Itu dari api. Yang kedua air. Maka dibikinlah lubang 1 meter persegi, diisi air penuh di sore hari jam 5 sampai pagi, surut atau tidak airnya, habis atau tidak. Kalau airnya surut, maka itu layak dijadikan sebagai tempat tinggal. Tapi kalau airnya tetap menggenang sisa setengah, maka area itu biasanya dijadikan sebagai tempat peribadatan. Itu seperti itu. Menghormati api dan menghormati air. Terima kasih Shinigami, Kasni, Ramdoni, Ramilu Coko. Banyak. Hah? Nggak ada, belum. Yang nonton banyak. Yang komen belum. Ya itu, jadi pemukiman baru. Nah, tradisi-tradisi itu sekarang udah nggak ada yang menjadikan yang menjadikan bagian pengetahuan yang diimplementasikan di masyarakat, karena tanah gambut terus pesawahan segala macam ini jadi pemukiman. Maka ketika terjadi banjir, ketika terjadi kebakaran, sulit untuk mendapatkan pertolongan, kesusahan air, kesusahan kelembaban. Nah dulu itu ya itu, jadi ketika mau bikin pemukiman baru, kita harus cek kondisi api dan cek kondisi air. Kondisi api itu dengan membakar kayu bakar yang bongolan besar, dia baranya masih tetap nyala atau tidak sampai hari berikutnya. Kalau masih tetap menyala, maka daerah itu layak untuk dijadikan sebagai tempat tinggal. Begitu juga air. Kalau airnya itu habis, maka layak untuk dijadikan tempat tinggal. Karena ketika terjadi hujan deras, air akan mudah terserap oleh tanah. Tapi kalau air dalam kolam yang sudah digali itu diisi air itu dalam kurun waktu 24 jam, airnya tidak meresap, maka itu tidak layak untuk dijadikan sebagai tempat pemukiman. Itu biasanya layak dijadikan sebagai tempat peribadatan. Karena struktur tanahnya ke bawah biasanya dalam bentuk cadas. Sehingga nanti tempat itu akan dijadikan sebagai tempat pengungsian ketika terjadi banjir, ketika terjadi. Nah itu, orang dulu sudah menghitung seperti itu konsepnya. Kalau sekarang ya asal tanah kosong, ya dibangunlah tempat tempat pemukiman. Karena menghitungnya bukan hanya sebatas menghitung suhu ya, cuaca, menghitung kelembaban, karena nggak ada alat dulu. Salah satu alatnya adalah untuk kelembaban, cek suhu kelembaban, cek suhu oksigen, itu adalah dengan api dan air itu. Nah, untuk oksigen yang baik itu dicek ada nggak jamur lintang. Jamur lintang itu jamur yang malam tuh nyala. Sekarang udah nyaris nggak ada jamur lintang. Jadi kayak kunang-kunang, termasuk juga kunang-kunang. Kunang-kunang itu identifikasi daerah kita. Kalau masih kunang-kunang, maka oksigennya itu masih baik, masih bagus. Tapi kalau sudah tidak ada lagi kunang-kunang, maka oksigennya itu sudah menurun, termasuk juga jamur. Nah, pemukiman zaman dulu harus mengecek itu.
Untuk apa? Untuk menghindari musibah banjir dan musibah kebakaran. Itu ininya apa namanya, alasannya dengan pengujian lahan untuk pemukiman. Terima kasih yang sudah bergabung. Mudah-mudahan memberikan sedikit manfaat informasi tentang kejadian atau apa namanya yang sudah pernah terjadi di masa lampau. Dari untuk pola pembuatan pemukiman zaman dulu. Di pemukiman zaman dulu tuh relatif hampir semuanya dikepung dengan pohon bambu. Kenapa dikepung dengan pohon bambu? Bambunya bukan bambu pagar yang hari ini yang kecil-kecil segede jempol itu, bukan. Tapi bambu yang betul-betul bambu lokal. Karena bambu itu untuk menurunkan suhu, baik suhu panas maupun suhu dingin. Jadi entah zaman siapa bahwa pohon bambu itu dihuni oleh bangsa jin, oleh setan, dedemit, dan memedi. Lalu nggak ada. Ketika bunyi pohon bambu, ya karena ngadu aja sama bambu. Kayak orang teriak, orang nangis, itu pohon bambu karena bergesekan aja, bukan karena ininya, bukan karena ada yang menempati dari bangsa jin atau bangsa memedi. Karena untuk melindungi kampung, pertama untuk melindungi terjadinya angin besar, dia akan terserap, akan sebagai pemecah angin. Yang kedua, bambu juga melindungi suhu panas, karena biasanya kalau daerah itu di rumpun bambunya banyak, daerah itu akan sejuk, menjaga oksigen. Yang ketiga, bambu ini akarnya untuk mengurangi getaran kalau terjadi lindu atau terjadi gempa. Ini yang terjadi, yang dari pohon bambu ini. Sehingga untuk di Banten, rumpun bambu ini dijadikan sebagai simbol Momolo, pucuk rebung, istilah pucuk rebung. Kecilnya bisa dimanfaatkan untuk dimakan, besarnya bisa dimanfaatkan untuk tempat tinggalan. Ini rumpun bambu yang ada di kita. Dan rumpun bambu itu filosofi pucuk bambu, filosofi bambu ini juga kuat juga filosofinya. Jadi yang bengkok itu tetap dipertahankan, karena supaya anak-anak kecil rebungnya ini, anak bambu ini akan tumbuh menjulang tinggi dan lurus. Jadi dalam kehidupan masyarakat, orang yang berbuat baik, orang yang berbuat buruk, itu tetap dilindungi di masyarakat. Karena untuk jadi contoh, yang berbuat jahat, yang melengkok ini, dia akan jadi sandaran supaya generasi penerus tetap lurus. Tapi kalau yang bengkok ini dibabat habis, maka generasi mudanya bambu ini akan bengkok semua. Lebih banyak yang bengkok dibanding yang lurus. Tapi kalau dalam satu rumpun bambu itu yang bengkok 5, dia akan melindungi generasi penerusnya. Dia tetap lurus. Tetap yang akan diambil, yang akan dimanfaatkan itu yang lurus. Yang bengkok jadi kayu bakar. Nah, filosofi bambu itulah yang kemudian menjadi filosofi dalam setiap pemukiman. Nah, kenapa bambu dijadikan sebagai filosofi itu? Bambu itu susah ditanam, tapi kalau sudah tumbuh, susah untuk dimatikan secara ideologi.
sulit untuk apa namanya mematikan rumpun bambu. Kalau nggak digali, diangkat. Kalaupun dibakar, nanti dalam kurun waktu setengah tahun dia akan tetap tumbuh tunas-tunas baru lagi. Ini di bambu itu kayak gitu. Ya, terima kasih sarjana alam gaib. Abantus, terima kasih. Atur nuhun. Ini coba-coba lihat di TikTok. Jadi seperti itu kita apa namanya peristiwa-peristiwa yang terjadi. Nah, bambu salah satunya ternyata baik akar, arangnya itu juga bermanfaat, ada apa namanya untuk mengurangi radiasi nuklir. Mengurangi radiasi nuklir bambu ini. Orang dulu sudah melakukan itu, baik di laut, apa namanya pesisir pantai, ini sungai, pemukiman. Bambu itu harus ada di tanam itu. Kita belum tahu fungsinya seperti apa. Tapi dari fase tahun 80-an sampai sekarang, kampung-kampung di kota Serang ini hanya tinggal beberapa daerah di sekitar Walantaka yang masih banyak dikelilingi pohon bambu yang masih asri. Sebagian sudah habis pohon bambunya. Biasa bambu yang dipakai itu bambu ampel, bambu pagar atau bambu apus. Di Prison masih banyak tuh kampung tuh rumpun-rumpun bambunya, bambu apus. Jadi bambu ini manfaatnya lumayan besar. Nah, apa manfaat bambu yang lain? Banyak manfaatnya bambu. Untuk pengecoran, ya rumah-rumah dulu yang temboknya setebal 40 cm sampai 50 cm, itu tengah-tengahnya itu pasti ada bambunya. Tapi yang dipakai adalah bambu hitam di dalam bentuk reng. Ketika terjadi bencana gempa atau apa, maka tembok itu tidak mudah pecah semuanya, masih ada pelindungnya sehingga tidak mudah untuk roboh temboknya. Kemudian akarnya, nah akarnya ya untuk melindungi gempa, untuk melindungi likuifaksi, untuk ketika terjadi bencana besar, maka pohon bambu ini minimal mengurangi goncangan sekaligus juga mengurangi likuifaksi. Yang terjadi likuifaksi yang di bagian Klodran ini daerah likuifaksi, makanya istilahnya lorod. Kalau bahasa Jawa Serangnya lorod itu tuh bukan longsor. Kalau longsor dari atas ke bawah, dari pegunungan itu ke bawah tuh longsor. Tapi kalau lorod itu dia tenggelam, yang dari atas ke bawah, yang dari bawah ke atas. Maka kalau dran itu kalorodan, itu yang terjadi. Gimana ininya apa namanya sekarang untuk proses itu? Jadi pemerintah harus mulai itu menanam kembali pohon-pohon bambu, rumpun-rumpun bambu, minimal di setiap pinggiran sungai, pemukiman. Dalam radius sekian pemukiman harus kembali ada pohon-pohon bambunya. Karena bukan tidak mungkin dalam waktu dekat serangan bom nuklir segala macam, karena bambu ini bisa mengurangi untuk radiasi nuklir itu. Arang bambunya, arang akar bambu atau arang bambunya itu bisa mengurangi radiasi nuklir.
Oke, terima kasih. Jam setengah 12. Saya turun dulu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai ketemu besok lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.